Kajian temanya adalah yang ringan dan sederhana, dan mudah diamalkan. Ada seorang ulama masyhur populer yang ada di Mesir. Ulama ini pemahamannya mendalam, pengetahuannya luas dan sederhana, masyhur di kalangan rakyat jelata dan juga para petinggi-petinggi negara. Namanya Syekh Mutawalli Sa'rawi. Syekh Mutawalli Sa'rawi ini seseorang yang mengajarkan banyak hal kepada umat Islam di Mesir. Diketahui Mesir ini adalah negeri yang tadinya penuh dengan hal-hal yang sifatnya melawan terhadap ajaran-ajaran agama. Di Mesir ini pernah di zaman Umar bin Khattab, yang pada masa itu gubernurnya Umar bin As di Mesir. Kalau namanya sungai Nil itu mengering, maka kebiasaan tradisi orang Mesir, maka nanti supaya dia mengalir kembali dicarilah tumbal sebagai persembahan bagi sungai Nil di Mesir. Nah, tetapi tumbal persembahan di negeri Mesir Timur Tengah ini bisa dikatakan tumbal yang ekstrim. Beda di Indonesia. Indonesia kadang ada juga yang tumbal dipersembahkan bagi Nizam Kidul di pantai selatan Jawa. Apa tumbalnya? Kepala sapi, kepala telur, dilarung di lautan dengan harapan nanti ikan-ikan makin banyak dan mendapatkan penghasilan. Itu kalau tumbal dari Indonesia. Nah, di Mesir ini ketika sungai ini mengering, kebiasaan mereka adalah maka nanti dicarilah seorang gadis perawan, dibujuk kepada orang tuanya, dibayar dengan biaya yang mahal. Ini dari masyarakat banyak dan sebagainya. Maka gadis perawan ini nanti dibunuh di tengah sungai di Mesir yang mengering. Biasanya sungai ini akan kembali mengalir. Islam kemudian masuk ke negeri Mesir, Fathu mengabulkannya, maka kebiasaan yang sama dilaksanakan oleh Amr bin As. Ditunda, jangan dulu, saya akan konsultasi ke pusat. Maka dia berkirim surat kepada Umar bin Khattab menceritakan kisah tadi, bahwa sungai di Mesir sudah mengering. Kebiasaan orang di sini adalah gadis perawan akan dikorbankan di tengah sungai Mesir. Saya larang, apa solusi Islam? Maka kemudian Umar bin Khattab berkirim surat dua, satu kepada Amr bin As, gubernur Mesir, satu ditujukan kepada sungai di Mesir. Pada Amr bin As tentu perintah-perintah, penegakan pemerintahan dan sebagainya, tapi sudah kecil yang oleh Umar bin Khattab diperintahkan kepada Amr bin As, ini surat buang di tengah sungai di Mesir. Karena penasaran tentu Amr bin As buka surat ini dan baca, ya Naib Mesir, min Umar bin Khattab bin Mu'minin, in kunta tajari binafsika fala tajri wa in kunta tajari bismillah fala tajri. Wahai sungai Mesir. Jadi bunyi suratnya itu dari Umar bin Khattab kepada Mesir, wahai sungai Mesir. Ditulis, wahai sungai Mesir, kalau engkau memang mengalir karena dirimu, maka tidak usah mengalir sampai kiamat. Tapi kalau engkau mengalir dengan izin Allah, maka mengalirlah dengan izin Allah. Dibuang surat malam, langsung kemudian berhentinya sungai ini sudah meluap kembali tanpa yang namanya tumbal pengorbanan seorang perempuan perawan. Kenapa demikian? Dia mendapatkan surat dari Amirul Mukminin, dan yang namanya Umar bin Khattab itu bisa dikatakan kamu Allah yang soleh. Al-Faruq gelarnya, bahkan yang mengatakan Umar bin Khattab ini kalau beliau lewat di satu gang, satu jalan, maka setan tidak akan dilewat di gang tersebut. Apa makna saja daripada kajian pagi ini? Merupakan yang makhluk-makhluk Allah di muka bumi. Kalau orang taat kepada Allah, maka diberikan yang namanya sedikit kemudahan supaya mereka juga taat kepada Allah.
Pernah suatu masa Nabi Muhammad SAW juga itu naik gunung. Tiba-tiba gunung ini bergoncang karena gempa. Maka dia mengatakan, wahai gunung, diamlah, berhentilah. Di atasmu ada syahid dan syuhada dan juga ada sahabat Nabi. Maka gunung itu diam. Kenapa demikian? Makhluk itu tunduk dan taat kepada Allah. Nah, hadirin jemaah, Mubi beriman pada subuh di Allah. Ada seorang yang bisa kita ambil dari seorang Syekh Mutawalli Sa'alawi yang dinukil, yang diambil pelajaran dari Nabi Muhammad SAW. Boleh menyampaikan, seringkali kadang-kadang kita hamba Allah ini tergelincir dari taat menjadi maksiat. Nah, maka kemudian Syekh Mutawalli Sa'alawi memberikan amalan bagi kaum awam di Mesir. Amal ini sederhana. Amalannya adalah sesuatu yang kita lakukan, maka nanti dengan amal sederhana ini, insya Allah hati manusia, hati kita akan jauh daripada niat dan maksiat selama hal tersebut berada di kita. Apakah amalannya? Secara beberapa air minum air bening, air putih segala macamnya. Ini menyampaikan amal yang dilakukan Syekh Mutawalli Sa'alawi kepada kaum muslimin di Mesir, yang maka insya Allah manfaatnya luar biasa. Apakah amalannya? Disebutkan, ambillah air untuk diminum dan sejak tegukannya diawali baca basmalah. Satu teguk, kemudian hamdalah. Teguk kedua Bismillah, kemudian Alhamdulillah. Teguk ketiga Bismillah, kemudian Alhamdulillah. Maka selama air yang diteguk diminum dari dengan nama Allah dan Alhamdulillah, di dalam badan kita, di dalam jasad kita akan dijaga daripada maksiat kepada Allah. Dijaga dari maksiat kepada Allah. Jadi asal minum usahakan Bismillah. Alhamdulillah. Teguk kedua Bismillah, baru kemudian Alhamdulillah. Teguk ketiga Bismillah, baru kemudian Alhamdulillah. Selama yang diminum dalam jasad manusia, maka insya Allah ada niat maksiat dalam dirinya, dijauh dari maksiat Allah. Berarti berapa lama Ustaz? Secara perhitungannya lebih 40 hari. Dari mana itu 40 hari ini? Ada satu hadis Nabi, barang siapa yang minum minuman keras beralkohol yang haram, dilarang, dia minum, tidak diterima sholatnya 40 hari. Sebab berbarukannya apa yang kita makan, apa yang kita minum itu akan berputar-putar dalam jasad kita selama 40 hari. Apa yang dimakan, apa yang diminum akan berputar jasad kita selama 40 hari. Sesudah 40 hari baru kemudian dia habis, kalau sisa-sisa ada 40 hari. Nah, mari Bapak sekalian sedikit kita praktekkan ilmu sederhana ini. Ambil minum, baru baca basmalah, satu teguk, Alhamdulillah. Yang di depan mata kita dari minum insya Allah sudah bisa diminum, sudah bisa. Ya, Bismillah, Alhamdulillah. Sekali lagi, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. 3 kali. Ini amalan dari Syekh Mutawalli Sa'alawi yang dinukil, diambil dari Nabi Muhammad SAW. Asal minum 3 tegukan, dimulai, diakhiri. Teguk kedua juga demikian, Bismillah, dimulai, Alhamdulillah, diakhiri. Teguk ketiga juga demikian, Bismillah, kemudian terakhir Alhamdulillah. Insya Allah Alhamdulillah yang diizin Allah, karena dia oleh ucapan basmalah, maka nanti berkah yang didapat adalah tidak ada niat maksiat dalam diri. Walaupun ada gangguan setan nanti yang luar biasa, karena manusia itu dalam hidup diganggu oleh 4 hal, 4 perkara. Gangguan pertama adalah syaitan la'natullah alaihi. Dan setan ini membisik-bisikkan
Dan seringkali kadang-kadang kita rasa di dalam hati kita, kita rasa dalam diri kita, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari yang bisik-bisik dalam hati manusia, dari bangsa ini dari bangsa manusia. Mulai kapan mulai bisikan? Ketika tidur setan mengganggu, maka kita kalau benar membaca ayat kursi sebelum tidur. Jarang-jarang bangun tidur itu terdengar suara azan atau mungkin alarm bahwa subuh sudah dekat. Maka setan pun memberikan bisikan-bisikan pada telinga manusia tadi. Bisikan lanjut tidur, tarik selimut, masih waktu lama, tenang saja, ada subuh, ada waktu panjang. Maka kalau kita ikuti bisikan setan tadi, padahal sudah bangun betul, sudah kasih mati alam, sudah bangun mandi, tidur lagi. Maka dikatakan oleh Nabi, kita betul-betul tunduk kepada setan. Bagaimana tunduknya? Baras syaitan berjunai. Setan kencing di telinganya. Dikencing setan matanya, telinganya, gara-gara ogah untuk taat tunduk kepada Allah, melaksanakan salat subuh. Balas syaitan berjunai. Nah yang kedua adalah godaan dunia. Nah ini paling berat, paling dahsyat. Kadang-kadang sudah panggilan azan dan sebagainya, tapi korban makin banyak ujung-ujung itu tertunda sholat. Godaan berikut adalah yang namanya nafsu syahwat. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Ada orang bisa menahan hawa nafsunya, lalu kemudian dia utamakan Allah Tuhannya, maka kemudian ke surga kelak adanya. Jadi kita harapkan diri kita itu, nafsu kita manusia muslim itu bukan untuk dimatikan, tapi ditundukkan, bukan untuk dihabisi, tetapi kemudian dia dikendalikan. Nah itu dalam agama Islam, nafsu itu ditundukkan. Ada nafsu yang namanya nafsu mutmainnah, insya Allah ada kepada kebaikan. Tapi ada nafsu yang namanya nafsu amarah, nafsu syahwat, itu harus ditundukkan. Jangan malah kita tunduk kepada nafsu, tetapi kita harus kendalikan dia. Dalam agama Islam nafsu bukan kemudian dimatikan, maka agama Islam yang namanya tidak disalurkan dengan pernikahan yang lainnya. Nah, tapi kalau di agama lain nafsu itu dimatikan, yang namanya pokok agama dilarang punya pasangan hidup. Dalam agama Islam kalau begitu Ustaz Ansar, apa yang terjadi? Ustaz dilarang punya istri. Wah, Ustaz Ansar meminta berhenti dari Ustaz kenapa? Itu hal yang bagus, masa dilarang? Dalam agama Islam tetap nafsu ini dikendalikan, disalurkan pada jalan yang halal. Nah, hari rahmatullah. Jadi pagi ini yang bisa kami sampaikan, nanti insyaallah lebih perdalam di dalam banyak hal, termasuk yang tanya jawab kita perluas, dan insyaallah yang bisa diamalkan adalah asal minum 3 teguk, baca bismillah di awalnya, hamdalah di akhirnya 3 kali insyaallah. Sesuatu yang sampai mengatakan amalan ini akan menjaga diri kita dari maksiat kepada Allah, dan semoga kita istiqomah. Orang istiqomah berarti husnul khotimah. Ini yang selalu bermakna berguna untuk kita pakai. Kalau kita sudah ada juga hidangan, mudah-mudahan itu menjadi yang berkah nanti doanya. Barik lana di warazaqna wa qina adzabannar. Berkah kami Allah, dari kau berikan rezeki kepada kami, wa qina adzabannar, jauhkan kami dari azab api neraka. Sedikit mengulas penyampaian dari kajian Jumat yang lalu tentang yang namanya rukun iman. Waktu itu saya saudara Pak Nurul bertanyakan, karena sejatinya memang rukun iman itu, iman kita adalah iman sesempurna paling benar. Tetapi iman kita tidak menutup kemungkinan untuk beriman kepada yang sebelumnya. Kita iman kepada Allah, kita iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab. Ini 4 kitabnya. Yang pertama Zabur, Taurat, Injil, Quran. Kita yakini, kita imani bahwa ada Zabur itu. Zabur itu bukan Nabi Daud alaihissalam. Kita sebut Zabur dari kata Mazmur. Kemudian Taurat itu apa? Taurat itu kata kita mengenai perjanjian lama. Injil kata kita mengenai perjanjian baru.
Baru paripurna dari kitab ini dan terjadi adalah Al-Quran yang turunkan terakhir dan paripurna sempurna. Maka Al-Quranlah pegangan barometer kebenaran. Apa buktinya? Al-Quran bisa dihafal, bisa dimengerti, terjaga terpelihara. Dan kitab yang sebelum-sebelumnya itu kita yakini adanya, tapi kebenarannya sudah dilakukan karena tidak terjamin kebenarannya atau etisitasnya. Allah SWT menjadikan, mari kita berbagi bersikap untuk memperdalam tentang perkara iman dan hidayah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Sebelum melanjutkan pembahasan tentang mobil tadi, ada titipan doa ya. Kita diharapkan untuk mendoakan salah satu saudara punya ini anak-anaknya cucunya sedang sakit di Makassar. Ya, harap kita doakan bersama semoga Ananda Agizar ini semoga Allah angkat penyakitnya, disehatkan, disembuhkan seperti sedia kala dan insyaallah kembali beraktivitas seperti semula. Dan satu lagi berita duka meninggalnya namanya Abdul Qadir. Siapa namanya? Abdul Qadir di rumah sakit Serui, meninggal di Bali, meninggal tadi malam. Insyaallah kita hari akan dimakamkan. Selanjutnya kami ingin melanjutkan bahasan tadi kenapa amalan yang tadi yang saya sampaikan, walaupun cuma sekedar tidak mengucapkan basmalah, bismillah, kemudian alhamdulillah, dan itu dilakukan secara tiga berturut-turut ya, ini memang diambil dari Nabi SAW. Di dalam beberapa pesannya jangan kita dulu seperti otak ya, langsung bilang berlalu sekaligus. Dari segi menghilangkan dahaga itu terlalu sebenarnya kurang. Tapi kalau kita praktekkan dengan tadi nggak usah diajarkan tadi, itu mantap, itu bisa lebih puas kita minum. Jadi kalau bahasanya itu pemanasan. Jadi dalam apa saja, dalam apa kalau kita tidak pemanasan kita kurang mantap. Apa saja pemanasannya kalau kurang itu kurang mantap. Jadi bagaimana supaya kita bisa menikmati dengan maksimal pemanasan juga seperti tadi. Jadi dari segi yang kita dapat manfaatnya, dari segi pahala akhirat kita juga dapat pahalanya. Makanya itu luar biasa. Islam mengajarkan begitu banyak manfaat dalam kehidupan kita yang kita raih dalam semua aktivitas ini. Makanya itu sering kami sampaikan bahwasanya Nabi itu mengajarkan tata cara dalam kehidupan agar supaya semua aktivitas itu bernilai pahala, bukan sekedar manfaat dunia, tetapi juga bisa bermanfaat untuk menjadi akhirat kita. Makanya itu sering sekali kami sampaikan bahwasanya itu seluruh para nabi dan para rasul itu Allah utus untuk menyuarakan perkara ini agar supaya manusia itu hidupnya bukan hanya sekedar bernilai di dunia saja, agar supaya semua aktivitas manusia selain bermanfaat untuk dunianya, tapi juga bermanfaat untuk akhiratnya. Makanya semuanya diajarkan dalam cara berkehidupan apa saja, mulai dari pakai sendal, ya, melepas sendal, ya, potong kuku, apalagi memakai baju, sampai masuk WC saya juga diajarkan tata caranya, sehingga semua aktivitas tadi kelihatannya penting, nampaknya amalan dunia, berkara-berkara dunia, dan kalau dilakukan dengan cara yang tepat, dengan cara aturan Nabi tadi, maka semuanya berdiri ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah penting sekali untuk kita amalkan adab-adab dalam sebuah aktivitas. Jadi
ada pun lebih tinggi nilainya, lebih tinggi nilainya daripada ilmu tadi. Jadi kalau sekarang kita apa namanya itu ibaratnya begini, dalam sholat itu luar biasa manfaatnya, manfaat tingginya luar biasa, kemuliaannya sangat dahsyat. Akan tetapi yang terpenting dalam sholat itu adab di dalam sholat. Adab tadi, bagaimana cara kita menyempurnakan sholat kita dengan adab yang benar, sehingga dengan adab semua amalan-amalan tadi terkhusus ibadah sholat akan semakin sempurna. Jadi ibaratnya begitu. Ibaratnya kalau kita memberi seseorang, memberi itu baik ya. Memberi itu baik. Saya ulangi, memberi baik. Tapi kalau kita dengan memberi dengan adab dengan tidak ada adab, ini akan mengurangi daripada nilai pemberian tadi. Bisa kita kasih orang, beri orang roti atau apa. Tapi kita beri dengan tanpa adab, kita kasih dengan tangan kiri, kita itu akan mengurangi nilai tersebut. Mengurangi nilai daripada pemberian tadi. Akan tetapi kita beri dengan adab, dengan tangan kanan, dengan wajah yang bersujud, maka insya Allah pemberian tadi akan bertambah nilai kemuliaan. Begitu juga dalam sholat. Makanya sholat itu kenapa tingkatan kemuliaan berbeda-beda kata Nabi. Karena dari segi adab tadi, orang yang sholat dengan pakaian yang bersih, dengan pakaian yang khusus dikhususkan untuk sholat, ini keutamaannya berbeda dengan orang yang sekedar hanya datang sholat saja, tapi pakaian yang diperhatikan, sekedar pakaian yang mohon maaf, dari kegiatan-kegiatan ini tidak diganti lagi langsung pakai untuk sholat. Maka ini penting untuk kita siapkan daripada pakaian khusus kita untuk sholat. Supaya kenapa? Ada namanya adab. Ya, kita bertemu dengan presiden ataupun orang manusia yang punya jabatan, kita berusaha untuk memakai pakaian yang terbaik. Apalagi kita menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kita berusaha untuk menggunakan pakaian terbaik kita. Maka insya Allah semua aktivitas tadi tidak sekedar bernilai pahala yang sedikit, kita kemuliaannya bertambah nilainya karena disertai dengan adab. Masya Allah. Terakhir yaitu kegiatan pembinaan ini pernah kami sampaikan bahwa saya sebagai wadah untuk kita berdiskusi seputar masalah-masalah agama, sehingga mungkin ada jemaah yang ingin bertanya, ingin berdiskusi seputar ilmu, seputar agama yang mungkin belum kita paham, boleh kita diskusikan, tanyakan kepada Ustaz. Insya Allah pakai isyarah itu kita akan membuka wawasan kita, membuka khazanah keilmuan kita, sehingga yang sampai kita memahami satu perkara dari satu sisi. Ternyata banyak mesti kita melihat dari perkara dari yang lain. Banyak sisi kita bisa lihat, sehingga itu insya Allah membuka wawasan kita, tidak sempit pemahaman kita tentang agama ini. Karena agama Islam itu luas, pemahaman yang luas, dan itu semua sudah dibuktikan. Tidak ada saja banyak perbedaan itu artinya itu luas, sehingga dengannya kita mengetahui banyak ilmu, dengan itu insya Allah kita mudah memaafkan, mudah kita menerima perbedaan orang lain. Demikian mungkin ya kesempatan pada pagi ini. Kemudian yang terlibat dalam semua kegiatan ini terkhusus donatur, semoga Allah terima kebaikannya, Allah kabulkan hajatnya, Allah kabulkan doa-doanya. Kemudian yang sakit Allah sembuhkan, yang belum bertemu jodoh rezeki Allah temukan doa-doanya. Demikian bahas sedikit dari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.